Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Aulia Wardani. Pemirsa, hari ketiga Lebaran arus lalu lintas di ruas tol Jakarta Cikampek padat. Pemirsa, volume kendaraan di tol Jakarta Cikampek terus meningkat sejak sore karena pemudik yang pulang lebih awal untuk menghindari kemacetan. Ribuan kendaraan berusaha melintasi tol layang MBZ. Namun akibat tingginya volume kendaraan terjadi kepadatan mulai dari pintu masuk tol layang MBZ hingga ke kilometer 60 tol Jakarta Cikampek. Adapun pemirsa, kendaraan yang akan menggunakan tol Japek dan tol layang MBZ didominasi oleh mobil pribadi dan bus. Selain pemudik, banyak juga warga yang baru pulang berwisata. Diprediksi arus balik pada H+3 Lebaran ini akan terus meningkat hingga besok pagi. Banyak pemudik yang memilih perjalanan pulang pada malam hari. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kami sudah terhubung dengan Amrina Rida di rest area kilometer 62 dan Rudi Setiawan di kilometer 56 di tol Jakarta Cikampek. Selamat malam rekan-rekan. Saya akan ke Amrina terlebih dahulu. Amrina, seperti apa kondisi di rest area kilometer 62 tol Jakarta Cikampek saat ini? Iya, Lia dan juga pemirsa, untuk situasi arus lalu lintas di KM 62 Jalan Tol Jakarta Cikampek pada malam ini terpantau ramai, lancar dan juga kondusif. Kami bisa melihat bahwa kendaraan bisa melintas dengan normal baik dari arah Jakarta menuju ke arah gerbang tol Cikatama ataupun juga sebaliknya dari arah gerbang tol Cikatama menuju ke arah Jakarta. Juru kamera kami yakni Bagus Prastiadi ini sekarang memperlihatkan visual terkini di mana kita bisa melihat bahwa kendaraan bisa melintas dengan kecepatan bahkan hingga kecepatan maksimal. Ini kami melaporkan dari rest area KM 62 dan di samping kanan kami ataupun juga di samping kiri layar televisi adalah lalu lintas ataupun juga jalan dari arah gerbang tol Cikatama menuju ke arah Jakarta. Dan nampaknya memang sekarang sudah mulai terlihat adanya mobilitas arus balik dari pemudik yang sebelumnya mereka balik ke kampung halaman dan mereka memutuskan untuk kembali ke Jakarta pada hari ini. Karena kalau kami pantau di jalan menuju ke arah Jakarta dari gerbang tol Cikatama ini memang lebih ramai dibandingkan hari-hari sebelumnya. Pertama dibandingkan ketika H-1 ataupun juga H-2 Lebaran, sekarang memang jauh lebih ramai. Dan informasi yang kami dapatkan dari pihak Jasa Marga bahwa untuk secara angka begitu ya, pada hari ini rata-rata kendaraan yang melintas per jamnya dari arah gerbang tol Cikatama menuju ke Jakarta ada di angka 1.500 kendaraan per jam. Memang naik ataupun juga lebih banyak dibandingkan hari-hari biasa, karena hari-hari biasa untuk kendaraan yang melintas menuju ke Jakarta dari gerbang tol Cikampek utama hanya berada di angka 700 hingga 900 kendaraan per jamnya. Kita bisa melihat di sini bahwa ternyata di 2 hari pasca Hari Raya Idul Fitri untuk mobilitas arus balik sudah mulai terlihat. Dan juga Aulia, sebagai informasi bahwa di KM 62 ini juga terdapat rest area KM 62 dan memang di jam-jam tertentu ini sempat terjadi adanya antrian dari kendaraan yang akan masuk. Untuk saat ini memang tidak terjadi adanya antrian kendaraan yang akan masuk ke rest area, namun di beberapa waktu yang lalu sempat adanya antrian kendaraan yang memang pada akhirnya antriannya sepanjang 100 hingga 200 meter. Nah, untuk mengantisipasi adanya antrian kendaraan ini, pihak pengelola rest area menerapkan sistem buka tutup akses masuk yang mananya cukup efektif untuk mengurai adanya kepadatan di rest area sehingga tidak menimbulkan adanya hambatan bagi kendaraan yang akan melintas ke arah Jakarta. Nah, untuk puncak arus balik diprediksi akan terjadi pada 6 hingga 7 April 2025 dan untuk mengantisipasi adanya kepadatan
di momen puncak arus balik nanti pihak Jasa Marga akan memberlakukan kontraflow dari KM 70 ke KM 47 menuju arah Jakarta. Nah, untuk kontraflow ini akan diberlakukan pada tanggal 3 hingga 7 April 2025 dan akan diberlakukan secara situasional. Apakah itu nantinya satu lajur ataupun dua lajur nanti akan disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Namun yang pasti Aulia bahwa bagi semua pengendara yang akan balik ataupun juga yang akan melakukan perjalanan diimbau untuk terus menjaga kesehatan dan juga pastikan kendaraan dalam keadaan yang prima agar aman dan juga lancar sampai tujuan. Sementara demikian, Aulia. Baik Amrina, tadi Anda katakan ini sempat terjadi kepadatan. Apakah Anda mengetahui informasinya itu adalah arus balik ataukah ini adalah para wisatawan yang ingin berwisata? Iya, sebenarnya untuk kepadatan adalah terjadi dari akses masuk rest area, Aulia dan juga pemirsa. Memang kalau misalnya sekarang kami pantau cukup lengang, namun memang tadi terjadi adanya antrian. Nah, ini yang cukup menarik, Aulia, bahwa memang sudah terlihat adanya arus balik. Namun, karena sekarang baru 2 hari pasca Hari Raya Idul Fitri, ada juga cukup banyak dari kendaraan yang akan masuk ke rest area setelah mereka melakukan perjalanan liburan ke Bandung. Karena seperti yang kita ketahui, bahwa sekarang masih libur lebaran, sehingga memang dari masyarakat, tidak hanya masyarakat yang akan balik ke Jakarta usai mereka mudik ke Jawa Tengah ataupun juga ke area Jawa Barat, tapi juga mereka yang tidak mudik, mereka yang berasal dari Jakarta lalu tadi pagi mereka ini liburan ke Bandung ataupun juga ke area Jawa Barat dan kembali ke Jakarta pada malam hari. Nah, memang karena rest area 62 ini adalah rest area yang cukup dekat dengan gerbang tol Cikatama sehingga menjadi rest area pilihan pertama bagi para pengendara yang akan menuju ke Jakarta. Hal inilah yang pada akhirnya menyebabkan adanya rest area 62 ketika memang jam-jam padat, khususnya ketika malam hari, seperti beberapa waktu yang lalu ada antrian yang cukup mengular hingga 100 hingga 200 meter karena banyaknya dari kendaraan ataupun juga pengendara begitu yang akan singgah, baik itu mereka yang akan balik menuju ke Jakarta ataupun mereka yang baru saja liburan ke area Jawa Barat. Namun Aulia, seperti yang saya sampaikan tadi di awal bahwa dari pihak rest area ataupun juga pihak pengelola ini langsung bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk menerapkan adanya rekayasa yakni sistem buka tutup akses masuk. Nah, tadi memang beberapa kali ketika sistem ataupun juga situasi di rest area ini cukup padat, maka diberlakukan tutup akses masuk dan ternyata sistem buka tutup akses masuk ini cukup efektif, Aulia. Baik, terima kasih Amrina Rida atas laporan Anda. Saya akan bergeser ke rekan Rudi Setiawan di kilometer 56 tol Jakarta Cikampek. Rudi, bagaimana kalau kondisi di kilometer 56 saat ini? Apakah ada kepadatan? Ya, Aulia dan pemirsa, selamat malam. Aulia dan pemirsa, selamat malam. Kami informasikan untuk arus lalu lintas berbeda di kilometer 62 di rest area itu sepertinya agak lenggang, tapi kalau di lokasi saya ini tepatnya saya berada di kilometer 56 tol Jakarta Cikampek. Kondisinya dari menjelang maghrib sampai saat ini kondisinya masih tinggi atau masih terjadi kepadatan. Dapat kami informasikan untuk arus lalu lintas, kepadatan mulai terjadi dari kilometer 52 sampai setelah menjelang kilometer 62, di mana memang arus kepadatan ini terjadi akibat adanya di rest area setelah 62. Ada rest area yang berada di kilometer 52 di mana rest area tersebut itu merupakan rest area yang kecil, namun karena banyak pengendara yang ingin beristirahat, jadi kendaraan banyak yang mengalami tersendat. Ya, saya langsung saja akan memperlihatkan kondisi terkini untuk situasi arus lalu lintas yang berada di gerbang, maksud saya di lokasi kilometer 60 ya, maksud saya di kilometer ini kilometer 56. Nah, ini kondisinya seperti inilah yang bisa saya tunjukkan, dan ini kondisi mulai dari jam pada maghrib sampai sekarang ini kondisinya justru tidak ada perubahan sama sekali. Dan bahkan di sini kondisi kendaraan terhenti atau tersendat ya di sini. Kemudian juga
berputar kembali, roda berjalan, dan ini hanya bisa dipacu 10 km atau 20 km per jamnya. Jadi kalau untuk arus lalu lintas di daerah kilometer 56 ini, kalau dari arah Jakarta menuju Cikampek cukup lancar, di kecepatan bisa mencapai antara 60 sampai 80 km per jamnya. Ya, Aulia, saya juga akan memperlihatkan untuk kondisi ini baru dari arah yang menuju ke Cikampek ya. Ini dari kilometer 62 dan saya akan tunjukkan gambar yang berada di lokasi ini. Ya, ini yang mengarah ke kilometer 52, di mana ini titik kepadatan. Di sini bisa terlihat ada penumpukan kendaraan, dan di sini kondisinya cukup padat dan ramai, dan sudah diberlakukan juga kontraflow mulai dari. Baik, terima kasih atas laporan Anda. Terlihat sekali kepadatan masih berlangsung di kilometer 56 tol Jakarta Cikampek, dan tadi ada rekan Amrina Rida juga melaporkan dari kilometer 62 tol Jakarta Cikampek. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Ya pemirsa, kita akan melihat situasi terkini di ruas tol Jakarta Cikampek kilometer 83 Karawang, Jawa Barat dengan rekan Reza Usman atau Usman Muhammad Reza yang sudah ada di sana. Reza, selamat malam. Seperti apa kepadatan di ruas tol Japek saat ini? Bisa Anda tunjukkan dan laporkan kepada kami. Oke, sampai detik ini kepadatan sangat cukup luar biasa ya. Saya tunjukkan dulu sebentar gambarnya ya. Oke, ini di kilometer 82. Sebenarnya kepadatan sudah cukup terjadi dari kilometer 90 tadi. Bahkan ketika saya masuk tol Pasder pun sempat cukup padat. Saya pikir tadi kepadatan hanya terjadi karena akan masuk ke rest area 97. Tetapi setelah saya melewati rest area 97, ternyata kepadatan sudah terjadi di kilometer sekitar 90 ini. Baik, Reza, ini Anda memang memilih untuk balik lebih awal untuk menghindari kemacetan atau seperti apa? Betul, selain karena sudah harus masuk kerja, saya memang sengaja balik lebih awal. Dan di luar prediksi ya, karena di berita-berita yang muncul dari siang sampai itu, saya pikir arus balik masih kosong. Meskipun tadi sempat ada informasi sempat terjadi kecelakaan di kilometer 50 arah Jakarta. Saya pikir kemacetan hanya terjadi pada sore tadi, tapi ternyata kemacetan arus balik sudah cukup panjang terjadi sejak sore tadi ya. Baik, ini kemacetan sudah terjadi sejak sore hingga malam hari ini. Lalu apakah Anda memiliki informasi terkait mungkin atau sebelumnya mendapatkan imbauan terkait padatnya arus lalu lintas di tol Jakarta Cikampek saat ini? Enggak, tidak ada sama sekali, kecuali tadi informasi berita yang saya sampaikan tadi bahwa sempat terjadi kecelakaan di kilometer 50 kalau tidak salah yang arah Jakarta, dan itu terjadi kurang lebih pukul 3 sore. Saya pikir sampai sore mungkin karena kecelakaannya sudah bisa diselesaikan, saya pikir aman. Tapi ternyata ketika saya tadi start dari Bandung sekitar jam 8:30, memasuki pintu tol Pasder saja sudah padat. Baik. Saya pikir saya pikir mungkin pengunjung sedang liburan atau pengunjung sedang liburan, tapi ternyata ketika saya masuk tol Pasder padat sampai kilometer 97 padat, dan itu salah satu faktornya memang banyak tumpukan mobil yang mencoba masuk rest area 97. Tapi setelah saya melewati 97 ternyata masih padat juga. Ini saya coba tunjukkan ke arah atas ya. Baik, terlihat cukup panjang ya antrian kendaraannya. Kilometer 80 betul. Sementara arah sebaliknya, lihat arah ke Bandung justru sangat lancar. Baik. Arah ke Bandung sangat lancar. Dan ini arah Jakarta luar biasa, kilometer 80 ini. Baik Reza, terima kasih atas informasinya. Hati-hati dalam perjalanan, semoga tetap lancar hingga kembali ke Jakarta. Terima kasih dan selamat malam. Dan pemirsa, hingga malam ini lalu lintas di hari ketiga Lebaran di sejumlah daerah terjadi kepadatan. Diduga terjadi kepadatan ini akibat pemudik lokal dan juga para wisatawan. Dan kita akan memantau situasi terkini dari mulai Puncak, Tegal, Jawa Tengah hingga Yogyakarta.
Pemirsa, ini adalah 4 titik lokasi di mana CCTV memantau. Sebelah kiri atas layar televisi Anda adalah kondisi di Cisarua, Bogor, di mana terlihat adanya kepadatan di sisi kanan, namun masih cukup terlihat ramai lancar. Sementara untuk di daerah Taman Safari, seperti yang Anda bisa lihat di daerah Puncak ini juga terlihat adanya arus lalu lintas yang cukup ramai lancar, di mana ini ada juga lokasi wisata dan masih dimanfaatkan oleh para masyarakat untuk berlibur. Sementara itu di Simpang Prambanan di daerah istimewa Yogyakarta, tepatnya di sebelah kiri bawah layar televisi Anda, terlihat kondisi arus lalu lintas yang cukup lengang, tidak ada keramaian ataupun kepadatan dari kendaraan. Sementara hal serupa juga terjadi di Pos Pol Maya, Tegal. Di sini bahkan tidak adanya kepadatan yang terlihat, hanya ada beberapa kendaraan roda 2 yang melintas.